Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, asiknya kita semua sekarang berkumpul bersama-sama, bawa buntutnya masing-masing, gak apa-apa ya, kita belajar bareng-bareng bersama Apriliana Rifatin Inayah SPDI. Alhamdulillah udah hadir bersama kita di sini. Nanti teman-teman yang belum join langsung join. Boleh dicolek-colekin teman-temannya. Oke. Kayaknya udah siap banget untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Di Japrian saya ada 7 pertanyaan, mungkin di Japriannya yang langsung ke Iin banyak lagi. Dan itu semuanya udah disediain jawabannya, jadi kita nggak usah khawatir, kita tunggu pembahasan kita. Tapi sebelumnya kita mulai awali dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga malam ini yang kita lalui bersama diberi pahala thalabul ilmi, begitu? Boleh? Dimulai dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan sayang, gurunya bukan bunda, bundanya pembawa acara. Ini gurunya teman bunda nih, namanya Bunda Iin. Bunda ya dipanggilnya ya, bunda apa mama? Anak-anak panggilnya bunda apa mama? Awalnya bunda, sering berjalannya waktu ganti. Jadi ya? Mami. Jadi mami. Baik, langsung aja, karena nggak ada susunan acaranya, nggak ada kayak sambutan dari siapa bla bla bla. Kita together we learn, judulnya aja together we learn. Kita belajar bersama-sama. Langsung aja kita serahkan kepada mami, bunda, mama, teman kita tercinta Apriliana Rifatin. Monggo, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Imut atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar, suara pakainya apa ya? Anak apa aku ya? Bebas. Seenaknya. Oke. Senyamannya. Senyamannya, oke. Ya, suaranya jelas ya. Buktinya ada yang merespon, berarti suaranya jelas. Alhamdulillah, senang sekali bisa bersilaturahim bersama teman-teman Fix Unlimited yang mungkin sudah lama banget kita nggak bertemu, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual ya. Alhamdulillah ada media yang bisa kita manfaatkan untuk saling bertemu. Dan apa kabar semuanya? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Ya Allah. Dan sebelumnya disclaimer dulu di sini, Ana bukan expert ya, cuma seneng aja, bukan juga yang udah tahu banyak, ya juga masih beginner dalam dunia perskincarean. Jadi nanti misal teman-teman semua di sini pasti ada yang lebih banyak pengalamannya tentang skincare, boleh kita sharing bersama. Namanya juga Rumpi ya, Rumpi Skincare. Jadi nggak cuma 1-2 orang aja, jadi semuanya bisa saling sharing, saling tukar pengalaman tentang perjalanan memakai skincare. Dan kalau kita ngomongin skincare luas banget ya, banyak banget. Dari double cleansing aja udah banyak yang harus kita bahas. Jadi untuk malam hari ini kita cuma bahas tentang, kita fokuskan di eksfoliasi kulit ya. Hai Emon, apa kabar Emon? Oke, baik. Teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi tentang mendengar eksfoliasi. Ya, mungkin sudah sering gitu ya dengar kata-kata eksfoliasi kulit. Sebentar, saya mau dulu.
Nah, apa sih eksfoliasi kulit itu? Nah, eksfoliasi itu proses pengangkatan sel kulit mati, kemudian juga kotoran, debu yang ada di kulit kita. Jadi memang seperti yang ada di gambar di ini PPT ini, ada lapisan epidermis. Nah, itu sel kulit mati yang menumpuk itu yang akan menghalangi produk-produk skincare yang kita pakai terhalangi oleh sel kulit mati sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal jika masih ada sel kulit matinya ini. Jadi memang penting sekali kita semua untuk mengeksfoliasi. Karena sebenarnya kulit kita itu kan terdiri dari sel kulit. Nah, pada umumnya bisa meregenerasi sendiri atau meremajakan sekitar 28 hari. Tetapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, apalagi kita udah mau masuk ke usia 30 tahun, proses meregenerasi itu sudah tidak berjalan secara maksimal. Sehingga kita butuh yang namanya produk-produk exfoliate gitu. Nah, eksfoliasi sendiri adalah kunci tampilan kulit kita supaya cerah, kemudian lebih sehat dan juga terlihat tampil lebih awet muda kalau kita rajin melakukan eksfoliasi tersebut. Nah, eksfoliasi pada umumnya eksfoliasi itu terdiri ada tiga sebenarnya, ada 3 jenis, yaitu physical exfoliator dan juga chemical exfoliator dan satu lagi enzim. Tapi yang enzim ini aku sendiri belum terlalu tahu banyak, produknya juga belum pernah nyoba sama sekali. Tapi pada malam hari ini kita bahasnya yang physical dan juga chemical exfoliator. Yang pertama adalah physical exfoliator, yaitu pengangkatan sel kulit mati dengan menggunakan kontak fisik dan juga alat bantu, ya. Jadi bisa dengan scrub, ya, produk-produk physical exfoliator itu sering kita temui ya di Indomaret, Alfamart itu banyak banget yang jual. Nah, dengan bentuk scrub seperti gula atau teh, ya, kemudian kopi, dengan juga ada juga cleansing brush, ya, itu juga termasuk physical exfoliator. Nah, cara scrubbing atau cara mengeksfoliasi dengan physical exfoliator juga harus kita perhatikan karena itu kan langsung ada goresan langsung dengan kulit ya. Jadi ketika kita scrubbing jangan terlalu keras ketika men-scrub, dengan arahnya juga memutar dan jangan terlalu lama ya. Ya antara 30 detikan gitu scrubbingnya supaya tidak mudah iritasi. Dan jangan lupa juga setelah melakukan scrubbing kita gunakan produk-produk yang melembabkan kulit kita seperti exfoliating toner, kemudian esen, ataupun moisturizer. Sebelum scrubbing, yang perlu perhatikan juga harus kita melakukan double cleansing ya, supaya bersih terlebih dahulu, kemudian baru kita melakukan scrubbing tersebut. Nah, jika kita punya cleansing brush sebaiknya tidak digunakan setiap hari ya. Ini sebaiknya saja. Tetapi kembali lagi ke kulit ya, toleransi kulit kan beda-beda. Ada yang nggak apa-apa, ada juga yang mudah iritasi. Nah, scrubbing ini juga kita lakukan ya paling seminggu 2 kali atau 3 kali aja, tidak setiap hari. Seperti itu. Itu untuk physical exfoliator. Kemudian yang kedua adalah chemical exfoliator. Nah, untuk chemical exfoliator itu pengangkatan sel kulit mati ya dengan menggunakan
bahan aktif yang ada di dalam skincare tersebut ya. Biasanya ada dari AHA, kemudian BHA dan juga PHA. Nah, untuk AHA sendiri atau alpha hydroxy acid itu biasanya lebih cocok digunakan untuk kulit yang normal, cenderung kering, dan ini merupakan jenis asam yang larut air. Jadi memang ini direkomendasikan untuk kulit kering dan juga normal. Jadi menggunakan yang exfoliator agent dari AHA. Nah, bisa bentuknya itu bisa dari citric acid, glycolic acid, kemudian ada juga hydroxy acid, lactic acid, kemudian juga malic acid dan tartaric acid. Nah, biasanya yang sering kita temui di produk-produk itu yang glycolic acid dan juga lactic acid. Kemudian untuk kandungannya itu berapa persen sih yang aman untuk kita gunakan? Konsentrasi AHA itu jangan sampai lebih dari 10% ya, kalau bisa. Jadi kita perhatikan juga berapa persen kandungan yang ada dalam produk tersebut. Kemudian yang kedua ada BHA atau beta hydroxy acid. Asam beta hidroksi ini adalah asam yang larut lemak ya, yang biasanya didapat dari pohon willow, kayu manis, kemudian dari daun wintergreen, dan juga yang sumber BHA yang sering dipasarkan untuk obat jerawat itu salicylic acid ya. Jadi untuk BHA ini cocok digunakan kulit yang berminyak dan juga acne prone ya. Untuk BHA ini konsentrasi BHA itu yang kita gunakan yang aman itu sekitar 0,5 sampai 5% ya. Selanjutnya ada PHA. Nah, PHA itu senyawa dengan AHA, tapi ini lebih gentle. Jadi ini bisa digunakan untuk kulit yang sensitif. Jadi kalau kulit yang sensitif, aman menggunakan PHA. Seperti itu. Nah, yang chemical exfoliator itu bentuknya itu ada yang toner, ada juga berbentuk serum, dan ini juga ada yang baru berbentuk krim ya. Ini produk lokal juga udah mengeluarkan exfoliator, chemical exfoliator yang berbentuk krim seperti itu. Nah, biasanya kalau yang di toner, kandungan AHA, BHA, atau PHA-nya itu lebih sedikit ya, jadi bisa digunakan setiap hari. Ya, bisa digunakan setiap hari. Tapi untuk pemula yang belum pernah sama sekali menggunakan acid ya, jadi bisa dicoba seminggu 2 kali atau digunakan di malam hari aja. Karena produk-produk yang mengandung acid itu sangat sensitif sekali apabila terpapar dengan kulit dengan sinar matahari. Jadi kalau misal pemula bisa digunakan di malam hari, bisa seminggu 2 kali atau 3 kali saja. Untuk percobaan dulu. Kalau udah terbiasa nanti tambah lagi, kemudian nanti bisa nyoba serumnya gitu, serum yang ada AHA, BHA atau PHA sesuai dengan jenis kulit kita masing-masing. Nah, untuk yang cara menggunakannya sendiri, untuk toner tadi ya bisa daily, tergantung berapa kandungannya. Kalau misalnya rendah bisa tiap hari, kalau misalnya terlalu tinggi bisa untuk weekly ya, untuk mingguan. Kemudian untuk serum, nah serum itu macam-macam ya, sesuai dengan ini produknya. Jadi ada yang digunakan overnight sampai malam, jadi sampai malam sampai tidur. Ada juga yang hanya 5 menit saja kemudian dibilas, kemudian melanjutkan skincare selanjutnya. Nah itu tergantung produknya masing-masing. Jadi ada aturan
pakainya sesuai dengan produk yang kita miliki. Ada juga yang bentuknya seperti pads atau lembaran gitu, itu juga ada chemical exfoliator yang bentuknya seperti itu. Jadi kayak kayak kapas lembaran, jadi sekali pakai kemudian besoknya ganti lagi, seperti itu. Terus nah, segala sesuatu kalau terlalu berlebihan dalam Islam pun tidak baik ya, khairul umuri awsatuha. Begitu juga dalam perskincarean ya. Kalau kita terlalu over menggunakan banyak eksfoliasi, maka apa yang terjadi? Maka kulit kita akan teriritasi, perih, gatal, kemudian burning, terbakar. Selain itu juga kulit tampak kemerahan, terlihat retak atau mengelupas, kemudian muncul jerawat, terutama jerawat yang kecil-kecil ya. Dan juga kulit jadi lebih sensitif terhadap produk skincare atau makeup yang biasa dipakai. Jadi itu apabila kita terlalu over dalam mengeksfoliasi wajah. Jadi jangan terlalu over. Nah, gimana nih misal kalau udah terjadi atau kita udah udah over gitu ya, terlalu banyak mengeksfoliasi. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita berhenti dulu dari produk-produk yang mengandung exfoliating agent tersebut ya. Jadi kita berhentiin dulu. Kemudian yang kedua, kita jangan terlalu sering menggosok terlalu keras ya. Jadi kita men-treat kulit kita secara gentle ya. Kemudian membangun kembali skin barrier kita ya. Kita bangun kembali, kita perbaiki lagi skin barrier dengan menggunakan produk-produk yang hydrating dan juga yang moisturizing. Seperti itu. Dan yang keempat, kita juga jangan stres ya, langsung karena wajahnya iritasi, perih dan gatal, akhirnya kita stres, nggak sabar, pengen ini, pengen itu, langsung coba produk lagi, nggak sabar, stres, nah itu juga akan memicu. Jadi kita tenang saja, kita banyakin produk yang menghidrasi kulit dan juga memperbaiki skin barrier tersebut. Dan juga jangan lupa kita menggunakan sunscreen, ya itu penting sekali. Ketika malam hari kita menggunakan mengeksfoliasi dengan chemical exfoliator, jangan lupa paginya kita menggunakan sunscreen karena saat kita menggunakan produk eksfoliator, maka kulit kita itu akan lebih mudah sensitif ketika terkena sinar matahari. Jadi jangan lupa untuk menggunakan sunscreen. Seperti itu. Mungkin itu tentang eksfoliasi pada kulit wajah ya. Sebenarnya eksfoliasi itu ya tidak hanya wajah saja. Ya, bisa di seluruh kulit kita ya. Tapi kan kulit yang sensitif itu salah satunya adalah wajah, makanya kita harus memperhatikan bagaimana cara mengeksfoliasi dengan baik dan benar supaya tidak over dan supaya tidak over exfoliate seperti itu. Mungkin ini penjelasan tentang eksfoliasi kulit pada wajah. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Silahkan Mbak Imut. Mbak Imut. Imut kayaknya lagi riuh deh. Ini udah ininya apa?
Penjelasan tentang eksfoliasi sudah. Oke. Udah semua materinya? Sudah, kalau ini materinya udah. Mungkin ke ini kali ya, ke sesi pertanyaan ya mungkin. Yang dari Iin udah di ini belum? Udah di apa? Yang pertanyaan dari teman-teman udah dikumpulin belum yang kemarin-kemarin gitu? Sudah tak kumpulin. Udah ya. Mungkin bisa diiniin apa yang udah dikumpulin sama Iin? Oke, ini ya pertanyaan-pertanyaan yang dari apa namanya? WA ya. Yang pertama, oke, mana tadi? Gimana cara mengatasi kulit kering? Nutrisi apa yang bagus untuk menunjang pertumbuhan kulit yang lembut dan halus? Untuk kulit kering, nah tentunya kita lebih banyak produk yang mengandung moisturizer, hydrating. Kemudian juga hindari mencuci wajah dengan air hangat ya, air hangat. Kalau air panas juga nggak akan berani ya. Jadi air dingin saja ya, air biasalah. Kemudian jangan lupa juga minum air mineral ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kemudian jangan lupa memakai sunscreen, perbanyak makan yang mengandung antioksidan dan juga omega 3. Pakai pelembab. Kalau misalnya sudah kering banget ya, jadi pakai pelembab udara atau air humidifier ya. Kemudian konsumsi buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, saya baca sendiri aja ya. Apakah pemakaian scrub yang rutin benar-benar akan menghilangkan komedo secara keseluruhan dan permanen? Nah, kalau scrub memang ya, kalau misalnya scrub kan termasuk physical exfoliator. Jika kita benar-benar rutin gitu, kalau physical exfoliator hasilnya itu memang kayak kelihatan instan. Ketika hidung atau bagian wajah kita ada yang agak kasar gitu, kemudian kita scrub, setelah menggunakan scrub itu kita merasa halus gitu ya. Nah, kalau memang kalau rutin sih memang bisa menghilangkan komedo ya. Tapi kalau lebih praktisnya lagi, lebih nampolnya lagi, kalau seusia kita itu lebih baik menggunakan chemical exfoliator. Gitu. Kalau permanen gitu ya tergantung kulit juga ya. Kulit itu macam-macam gitu ya. Terus nomor 3, apa akibatnya jika tidak pernah membersihkan komedo meskipun wajah tetap bersih dari jerawat? Sebenarnya kan komedo itu merupakan bintik kecil yang muncul di pori-pori kulit, merupakan cikal bakal dari tumbuhnya jerawat. Kalau misalnya kita biarkan terus, nantinya juga akan timbul jerawat. Seperti itu. Jadi tetap dibersihkan ya. Nomor 4, apakah kulit wajah yang normal walaupun tidak glowing tetap harus memakai skincare? Tujuan memakai skincare itu tidak untuk mengglowingkan wajah ya. Jadi tujuan memakai skincare untuk menutrisi kulit wajah supaya kulit wajah kita tidak muncul seperti flek, permasalahan kulit yang tidak kita inginkan. Jadi tetap harus menggunakan skincare. Gitu. Bagaimana cara yang ampuh untuk mengecilkan pori-pori wajah? Pada dasarnya penyebabnya dulu ya, penyebab pori-pori besar itu produksi sebum yang berlebihan. Jadi akibatnya pori-pori wajah membesar untuk mengeluarkan kelebihan sebum tersebut. Nah, lubang yang besar itu bisa menyebabkan pori-pori tersumbat akibat penumpukan kotoran serta sel kulit mati. Jadi rajin mengeksfoliasi wajah seperti itu. Yang ampuh itu ya yaitu sering mengeksfoliasi tadi ya. Kemudian semakin maraknya skincare untuk bayi dan juga anak, apakah penting sekali untuk mereka memakai rangkaian skincare khususnya wajah?
alasannya ya lagi tadi skincare itu memang nutrisi kulit ya. Kulit kita juga butuh makanan ya. Jadi kita kasih makanan untuk kulit kita. Nah, untuk bayi juga boleh digunakan skincare ya. Termasuk apa ya? Sabun itu udah termasuk skincare ya, sabun. Kemudian sampo ya kan. Nah, itu udah termasuk skincare. Jadi memang bayi juga memakai skincare. Apalagi kalau kulitnya kering, nah itu digunakan moisturizer. Berapa lama proses eksfoliasi kulit wajah? Kalau proses eksfoliasi kulit wajah tergantung produk atau eksfoliator apa yang kita gunakan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, apabila physical exfoliator, nah scrubbingnya sekitar 20-30 detik, kemudian digunakan seminggu 2 kali, kemudian kalau chemical exfoliator juga sesuai dengan direction dari produk masing-masing, ya, tergantung produk apa yang kita gunakan, gitu ya. Selanjutnya, khusus untuk kulit berminyak butuh jarak berapa lama untuk proses eksfoliasi kulit? Nah, sama tadi jawabannya ya. Untuk kulit berminyak, pastinya menggunakan yang BHA. Jaraknya ya seminggu 2 kali saja. Sebenarnya sama untuk kulit berminyak, kulit kering, sensitif itu sama. Untuk pemula dalam dunia skincare, khusus face care, dimulai dari apa saja yang paling dasar dan paling penting untuk diperhatikan atau digunakan. Untuk pemula bisa menggunakan CTMP atau cleanser, toner, CTMP, moisturizer, dan juga protector. Ya, jadi facial wash, toner, moisturizer, dan juga sunscreen. Gitu. Kan kalau moisturizer kan bisa digunakan di malam dan juga pagi hari. Kalau sunscreen tadi digunakan di pagi hari. Gitu. Kalau facial wash digunakan di pagi dan juga di malam hari. Toner di pagi dan malam hari. Itu pemula. Kalau CTMP-nya sudah rutin, sudah sudah menjadi habit setiap hari bisa dilakukan. Nah, baru nambah serum, essence, ampul, dan lain sebagainya. Soalnya sayang ya kalau misalnya CTMP belum rutin, terus beli serum, akhirnya nggak digunakan, terus menyalahkan udah beli serum kok nggak ada efek dan lain sebagainya. Nah, itu CTMP-nya dulu dirutinkan dulu. Gimana kalau nggak pernah sama sekali skincarean? Cara mulainya gimana? What is the first step to do? Cara mulainya adalah mulai dari sekarang. Beli dulu skincare-nya. Nah, setelah dibeli skincare-nya digunakan. Ya, jadi kita pilih dulu produk yang sesuai dengan jenis kulit kita. Kenali dulu jenis kulit kita. Apakah kering, acne prone, sensitif, atau kombinasi. Nah, setelah sudah kenal kulit kita, baru kita beli produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita, terus mulai dipakai. Seperti itu. Gimana tahu cara skincare yang cocok untuk kulit kita? Kita coba dulu. Ya, kita nggak akan tahu ini cocok atau enggak sebelum kita coba gunakan. Jadi memang harus kita gunakan bahwa ini skincare cocok atau enggak. Nah, ciri-ciri skincare ini cocok kalau misalnya klaim dari produk tersebut mencerahkan, nah kulit kita akan cerah, ya kan? Kemudian tidak memerah, kemudian kulit lebih lembab, lebih plumpy, kemudian kenyal, terus tidak terasa terbakar ketika menggunakan skincare tersebut, ya. Jadi itu dia, itu cara tahu cocok apa enggak, harus dicoba dulu. Kemudian perawatan muka yang masih dasar banget, plus nggak pernah pakai apa-apa selain facial foam, terutama untuk suami wajahnya lubang-lubang. Cara menghilanginya gimana? Kalau ada yang bahan alami mudah didapat.
Untuk yang dasar banget ya, yang tadi CTMP, cleanser, toner, moisturizer, dan juga protector. Kemudian untuk lubang-lubang itu maksudnya ini ya mungkin ya, bopeng ya, lubang-lubang. Bekas jerawat. Iya, Iya. bopeng. Nah kalau misalnya bopeng itu kan udah lumayan parah ya. Jadi kalau bopeng itu sulit dihilangkan kalau cuma menggunakan skincare saja. Jadi bukan sudah bukan ranah skincare aja, tetapi sudah harus dikonsultasikan ke dokter. Jadi bisa ke dokter spesialis kulit. Kalau untuk mencengin atau lebih melembutkan ya gitu, pakai HA, hyaluronic acid, sodium hyaluronate itu. Tapi kalau bopengnya itu harus ke dokter, itulah gunanya dokter kulit. Jadi memang kita kan makhluk sosial ya. Kalau semua bisa teratasi dengan skincare, nah dokter kulitnya jarang mengunjungi. Jadi kalau bopeng kayak gitu itu mungkin laser ke dokter kulit gitu. Kalau bahan alami mudah didapat ya, emang agak sulit ya. Kalau memang benar-benar sabar, ya tapi lama. Tapi kalau bopeng itu udah ranahnya ke dokter kulit. Terus berapa nomor berapa ini? Nomor 15. Kok nggak kelihatan sih? Mbak Imut, kelihatan nggak itu nomor 13? Aku kelihatan, In. Ya, apa? Oh, Imut udah. Mungkin Imut bisa dibacain, Imut. Kelihatan nomor 13. 13, iya. Berapa kali sehari seharusnya kita melakukan eksfoliasi pada kulit? Berapa kali sehari harusnya kita melakukan? Oke, tadi juga sudah kita bahas ya. Kalau eksfoliasi itu ada yang yang fisikal dan juga chemical itu seminggu 2 kali. Kemudian selanjutnya, apa bahayanya jika tidak melakukan eksfoliasi pada kulit? Sebenarnya kalau bahaya-bahaya banget itu ya relatif ya bahayanya di aku dan teman-teman mungkin berbeda. Kalau misalnya tidak melakukan eksfoliasi kulit, akhirnya sel kulit mati kita menumpuk. Kalau udah sel kulit mati menumpuk, kita menggunakan produk skincare yang lainnya pun akan sulit untuk bekerja secara maksimal. Jadi memang kita harus melakukan eksfoliasi kulit khususnya wajah. Jadi kalau udah sering eksfoliasi, maka kulit akan terasa lebih cerah, kemudian tidak lebih tua dari umur begitu, seperti itu. Kemudian, apakah hanya kulit wajah saja yang harus dieksfoliasi? Sebenarnya tidak ya, tidak hanya kulit wajah, tapi karena kulit wajah itu kulit yang sangat sensitif, maka di malam hari ini kita bahasnya kulit wajah aja. Jadi bisa tangan, kaki, badan itu juga butuh yang namanya eksfoliasi. Biasanya kalau produk untuk badan itu berupa scrub ya, lebih sering kita temukannya scrub. Tapi sekarang juga udah muncul tuh AHA untuk badan juga ada sekarang. Ada orang yang udah terlanjur mau dibacain Ustazah Imut? Boleh. Ya. Ada orang yang udah terlanjur pakai krim pemutih dan efek wajahnya tuh jadi putih, sedangkan badannya enggak. Dan kadang juga ada yang wajahnya jadi ngeflek hitam di area pipi dan dahi. Jika udah seperti itu, bagaimana caranya mendetoks dan mengembalikan kulit wajahnya seperti semula? Karena kita tahu bahwa pemutih yang mengandung bun ya, berbahaya itu sangat SBGT, sangat berefek fatal pada tubuh. Bahan mungkin ya tadi ya? Iya, mengandung bahan berbahaya. Ya. Oke. Kalau sudah terlanjur, jangan diteruskan ya. Jadi kita stop dulu menggunakan produk tersebut. Kemudian pakai pelembab yang netral tanpa kandungan apapun, karena kulit juga butuh yang namanya istirahat ya. Karena tadi udah menggunakan pemutih gitu kan.
biarkan kita lihat dalam 1 atau 2 bulan pertama baru mulai melakukan perawatan biasa ya, jangan gunakan pemutih lagi. Nah, perawatan awal yang bisa dimulai itu bisa dengan krim biasa, lalu tambah dengan sunscreen dan juga AHA dan BHA, melakukan eksfoliasi kulit gitu. Boleh juga kalau sudah boleh juga ditambah dengan retinol untuk bantu peremajaan pembentukan sel kulit yang baru. Tapi kalau misalnya sudah parah banget, nah lagi kita ke dokter kulit seperti itu. Mungkin ada treatment atau resep dokter yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Seperti itu. Selanjutnya nomor 17. Ya, banyak produk skincare yang bermunculan di pasaran. Bagaimana kita tahu produk itu aman atau tidak? Dan kira-kira kandungan apa dan berapa persen bahan yang aman untuk kulit kita? Nah, bagaimana aman atau tidak? Kalau untuk edukasi produk skincare yang aman, sekarang sudah sudah pada melek ya, bahwa skincare yang aman ini, yang tidak aman, yang seperti ini. Nah, tentunya yang ada label izin BPOM, kemudian kandungannya juga jelas, manufakturnya juga jelas, seperti itu. Kemudian itu yang aman ya, mungkin halal kayak gitu juga ya, karena kita umat Islam ya, Muslim. Bagaimana kita tahu produk itu dan juga berapa persen bahan yang aman untuk kulit kita? Berapa persen bahan yang aman? Bahan apa dulu ya? Tadi kalau misalnya AHA itu tidak lebih dari 10%, BHA 0,5 sampai 5%. Seperti itu. Oke, 18. Ya, nomor 18. Sama nggak sih eksfoliasi dengan facial? Facial ini facial yang treatment di klinik kecantikan gitu ya? Iya kayaknya. Sebenarnya eksfoliasi eksfoliasi kan pengangkatan sel kulit mati. Nah, facial juga sebenarnya sama pengangkatan sel kulit mati. Kalau eksfoliasi itu kan kita bisa menggunakan sendiri di rumah gitu ya, dengan menggunakan bahan-bahan tadi yang sudah kita bahas. Nah, kalau misalnya facial itu lebih banyak treatmentnya, ada juga untuk karena tidak hanya diangkat sel kulit mati aja, tapi untuk peredaran darah, memperlancar peredaran darah, kemudian tambah treatment-treatment yang lain. Jadi kalau facial lebih banyak gitu loh. Perbedaannya sih sedikit, tapi sama-sama pengangkatan sel kulit mati. Gitu. Oke, lanjut ya nomor 19. Kalau wajah dengan tipe kulit kombinasi, bolehkah bolehkah melakukan eksfoliasi? Boleh ya, sesuai dengan tipe kulit ya tadi ya. Ada AHA, BHA, dan PHA. Nah, sekarang juga produk ada yang satu produk itu ada mengandung komposisinya ada AHA, BHA, dan ada PHA-nya. Jadi sekarang produk di Indonesia, produk lokal apalagi ya, udah banyak sekali yang mengeluarkan yang berinovasi, tinggal kita memilih sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Jadi boleh melakukan eksfoliasi. Oke, siap. Nomor 20. Kalau misal tipe tersebut berjerawat, enaknya pakai produk yang mengandung apa ya? Soalnya kalau dikasih produk yang mengandung tea tree, itu malah kering dan jerawatnya juga tidak mereda. Oke, kalau misalnya ya tea tree sebenarnya cocok untuk kulit berjerawat, tapi ternyata kalau misalnya kering ya coba pakai yang lain ya, BHA tadi atau juga niacinamide ya, itu juga bisa digunakan. Nah, udah lumayan nih udah tahu ya, oh produk yang bikin kering itu apa, jadi dihindari, ganti produk untuk jerawat yang lain gitu, yang BHA tadi. Ya, kayak kita ngenalin sendiri, ngematke dewe gitu ya. Iya, niteni. Iya, niteni. Oke.
Lanjut. Bolehkah? Boleh kan tipe kulit tersebut menggunakan face oil? Boleh. Face oil itu bagus ya. Bisa untuk jerawat juga sebenarnya, untuk melembabkan. Jadi kalau misalnya kulitnya kombinasi, itu gunakan produk face oil yang kandungannya minyak jojoba ya. Jojoba apa? Jojoba ya. Bacanya apa ya? Jojoba ya mungkin ya. Atau flaxseed oil gitu. Argan oil juga bagus. Oke. Nomor 22. Berhubung langsung sama seller MS Glow nih. Kebetulan nih. Pertanyaannya, bener nggak sih kualitas bedak Kelly sama miripnya dengan MS Glow? Oke. Untuk day creamnya mungkin ya. Kalau bedak sih beda ya. Kalau day cream mungkin ya. Day cream MS Glow sama Kelly beda atau sama. Terkadang kita melihat tekstur gitu sama, kemudian ngeklaim oh ini sama aja. Tapi ini bukan saya berarti seller MS Glow itu bukan gitu ya. Karena udah compare sendiri, udah pernah lihat, udah pernah membandingin juga pakai dua-duanya. Kalau dari ingredient ada beberapa yang sama, tetapi di produk MS Glow itu lebih banyak kandungannya atau ingredientnya itu lebih banyak daripada si Kelly tersebut. Kemudian ketika di-apply juga beda. Gitu. Kalau kurang percaya, boleh dicoba sendiri. Oke, oh ternyata sudah habis pertanyaan yang dari WA. Selanjutnya pertanyaan yang baru masuk, Mbak Imut. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang baru masuk ya dari teman kita. Hai Runi mah. Nah ya, sebentar ya. Jadi agak loading kalau habis buka Zoom ke Ana buka ya. Apakah skincare yang tepat untuk kulit kita? Skincare yang tepat untuk kulit kita, yaitu yang sesuai dengan kulit kita. Jadi kita harus kenali dulu tipe kulit kita apa ya. Kalau misal berminyak atau acne prone, normal cenderung kering. Nah, sesuaikan dengan sesuaikan dengan tipe kulit kita. Ya. Nomor 2, Ana bacakan sekalian Mbak Imut? Mbak Imut? Imut kayaknya lagi riuh deh. Oke. Pertanyaannya gimana sih, In? Pertanyaannya di Japriahnya Mbak Imut sama. Oh, di Japri. Oke. Apakah kita harus pakai skincare melihat dari labelnya, kayak Natasha, Larissa, atau sekedar yang Wardah, Emina, dan Ekstra. Nah, untuk produk skincare itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Tidak harus ini, itu enggak. Skincare yang sudah aman, sesuai dengan tipe kulit kita, cocok dengan kita, boleh dipakai. Nggak apa-apa, nggak harus patokan, harus pakai ini, brand ini, nggak harus seperti itu. Terus, pagi-pagi cuci muka pakai bekas teh itu bagus nggak? Mungkin ada beberapa tulisan bahwasanya air bekas teh itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi ya. Tapi kalau misalnya kita cuci muka niatnya untuk membersihkan kulit wajah, itu tidak dianjurkan hanya memakai teh ya, bekas air teh gitu ya. Ya itu. Tetap menggunakan facial wash atau produk skincare. Cara menghilangkan jerawat. Sebelum kita hilangkan, kita tahu dulu
apa penyebab jerawat tersebut. Nah, penyebab jerawat itu kan macam-macam ya. Ada yang hormonal, ada juga gara-gara makanan yang kita makan, lifestyle kita, terus mungkin sarung bantal kita jarang kita ganti. Nah, setelah itu kita urutin dulu, kita cegah, nah baru kita menggunakan produk skincare yang untuk khusus kulit berjerawat. Seperti itu. Selanjutnya, cara menghilangkan kayak kutil di wajah. Kalau kutil itu silakan, kalau skincare aja mungkin enggak ya, nggak bisa. Jadi harus ke dokter ya. Kemudian, apakah setiap jenis kulit bisa menggunakan produk eksfoliasi yang sama atau harus sesuai jenis kulit? Ya, sesuai jenis kulit ya, yang tadi ada AH, BHA, dan juga PHA. Jadi sesuaikan dengan jenis kulit kita. Kalau misalnya AH untuk kulit normal cenderung kering, BHA untuk kulit berminyak dan juga acne prone, kemudian untuk PHA kulit yang sensitif. Apa bedanya eksfoliasi dengan peeling? Peeling itu termasuk jenis chemical exfoliator. Itu. Jadi bukan beda ya, tapi peeling termasuk jenis chemical exfoliator. Selanjutnya, apakah wajib facial sebulan sekali? Kalau misalnya ada kesempatan, ada waktu, boleh banget facial setiap bulan sekali. Tapi ini nggak wajib ya. Kalau misalnya kita rajin eksfoliasi sendiri di rumah gitu, ya nggak terlalu wajib sebulan sekali. Ana pribadi pun nggak terlalu sering facial gitu. Apalagi pandemi dan udah punya anak 2 gitu, jadi agak riuh. Seperti itu, jadi nggak harus nggak wajib gitu. Tapi kalau punya kesempatan, Dana, oke, boleh facial sebulan sekali. Itu semua sudah habis pertanyaan-pertanyaannya. Oke, ini ada yang masuk di saya, In. Ya. Dari Nana ya, kalau misalnya apa tadi flek hitam, itu asal muasalnya dari mana? Flek hitam, asal muasalnya dari mana? Kalau flek hitam bisa dari misal bekas jerawat, kemudian tidak menggunakan sunscreen ketika pagi hari dan siang hari, itu juga akan mudah timbulnya flek hitam. Kemudian tidak double cleansing setiap malam harinya. Double cleansing itu penting banget kita lakukan di malam hari. Jadi sebelum tidur, kalau misalnya udah ngantuk banget, paling enggak double cleansing jangan sampai dilewatkan. Itu pemicu timbulnya flek. Sama, ada nggak sih bahan herbal yang bisa digunain untuk menghilangkan flek di wajah, flek hitam? Bahan herbal, kalau bahan herbal, Anak pribadi kalau bahan herbal tidak terlalu tahu banget ya. Mungkin di sini ada yang herbalis gitu, herbal, tahu tentang produk-produk herbal yang bisa menggunakan menghilangkan flek. Tapi kalau untuk yang bukan herbal ya, itu ya niacinamide, kemudian melakukan eksfoliasi AH, BHA, PHA, nah itu. Kalau herbal mungkin di sini teman-teman ada yang mau menambahkan produk-produk herbal yang bisa menghilangkan flek, silahkan. Oke, nanti ini ya teman-teman kalau ada informasi tambahan ya. Ini di room chat kita ada pertanyaan dari Uti Julek. Assalamualaikum Bunda Iin cantik, mau tanya. Waalaikumsalam Uti Julek. Kalau eksfoliasi untuk kulit itu apa harus pakai yang dari rangkaian skincare? Maksudnya misal pakai bahan alami kayak tepung kanji, boleh nggak pakai tepung kanji? Kok kakak ipar nyoba pakai tepung kanji? Jadi boleh nggak sih pakai tepung kanji atau memang harus dari rangkaian skincare gitu ya Uti ya? Oh ya, kalau anak pribadi tidak punya pengetahuan tentang tepung kanji bisa digunakan untuk eksfoliasi ya.
Jadi kalau Ana pribadi lebih mantap pakai yang itu tadi, AHA, BHA, PHA, atau scrub gitu. Mungkin di sini ada pengalaman menggunakan yang ini ya, yang eksfoliasi. Yang jelas-jelas udah ada hasil penelitiannya ya. Ya kalau tepung kanji nggak pernah ya. Nggak tahu kalau masih kecil ya. Baik. Selanjutnya ada dari Mama Cuta. Tanya dong, kalau pakai alat bantu buat eksfoliasi, bagusnya pakai yang kayak gimana ya? Apa yang bentuknya sikat, atau yang silikon, atau mungkin ada bahan lain? Oke, untuk cleansing brush gitu ya. Jadi kalau untuk itu sesuai, karena kulit itu kan sensitif ya, jadi gunakan yang lembut, yang nyaman untuk kulit kita dan sesuai dengan budget kita gitu. Nyaman dan sesuai dengan budget. Ya kayak ada kan mungkin ada bahan lain 5 juta itu ada. Oh, beda-beda ya, mungkin ada harga, ada hasil gitu ya. Iya. Oke, begitu Mama Cuta. Sekarang ada dari Yulianingsih. Ibu Iin yang glowing, kalau kita mix skincare boleh nggak? Misal, facial foamnya Wardah, day cream sama night creamnya beda merek lagi, itu ada pengaruhnya nggak buat kulit wajah kita? Sebenarnya tidak terlalu banyak pengaruh yang gimana itu. Boleh sih mix skincare. Yang tidak boleh itu misalnya nih, kita habis pakai produk yang mengandung AHA BHA, exfoliator produk gitu, kemudian kita pakai retinol, nah itu nanti terjadi over exfoliate. Nah, yang tidak boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya mix produk brand, selagi itu cocok sesuai dengan kulit kita, nggak apa-apa. Boleh serumnya ini, essence-nya merek ini, facial wash-nya merek ini, tapi sesuai dengan kulit kita, nggak apa-apa. Sesuai dengan kulit kita karena kita udah niteni kulit kita itu tadi ya. Bahasa Jawa itu yang niteni, mengamati. Jadi kita mengamati kita tuh cocoknya pakai yang mana gitu ya. Lanjut dari Uti Zulek, kalau pakai scrub itu bisa buka pori-pori nggak ya? Karena melihat scrub itu kalau dipakai ke wajah kayak kasar-kasar, jerdil-jerdil gitu. Kalau pakai scrub bisa apa? Membuka pori-pori nggak? Memperlebar pori-pori wajah gitu. Kalau pakai scrub, nah tergantung bagaimana juga ketika kita menggunakan scrub ya. Jadi jangan terlalu yang keras, cukup gentle saja. Kemudian hanya 20 sampai 30 detik saja. Jadi diperhatikan ketika scrubbing wajah. Jadi jangan terlalu nasyat gosok biar dakinya hilang kayak gitu, jangan. Gentle aja. Nggak ada yang instan ya, slow but sure. Iya, slow but sure. Tenang kayak Mbak Imut gitu loh. Aduh, Masya Allah. Astagfirullah. Oke, lanjut dari Ensa. Gimana cara ngilangin item-item pada lipatan? Entah di leher, entah di ketiak. Soalnya udah pakai lulur nggak mempan. Terus, itu dulu ya. Ada 2 pertanyaan nih. Lipetan dulu, lipetan yang hitam-hitam tuh gimana cara treatmentnya? Ya, scrubbing memang kalau lipetan yang sudah menahun gitu agak susah ya, harus sabar scrubbing. Kemudian misal kalau ada lotion atau mungkin teman-teman punya skincare nggak cocok gitu ya, misal beli skincare nggak cocok dan dia ada kandungan yang ada kandungan AHA, BHA-nya atau PHA, itu bisa digunakan di leher kayak gitu supaya tidak mubazir. Jadi kalau misal nggak cocok skincare jangan dibuang, bisa digunakan di tangan, di kaki kayak gitu. Karena emang kulit wajah kan yang paling sensitif ya, akan reaksi jika tidak cocok. Nah kalau misalnya tidak cocok di wajah, coba di tangan, kaki, leher gitu. Mungkin bisa ditambah serum untuk badan, itu sudah banyak yang dijual di pasaran. Terus
intinya harus sabar sih, agak lama gitu. Oke. Oke, itu tadi ya Elsa ya. Lanjut, ada lagi bulu-bulu halus di wajah. Treatmentnya gimana? Soalnya aku janggutan, nggak dicabut ketara. Kalau dicabut malah tambah panjang. Janggutan. Oh, Kayak bulu-bulu halus di wajah gitu. Serius tahu, gue janggutan kemarin tuh di sini, makanya kalau lagi nganggur-nganggur tuh kadang-kadang tuh aku cabutin gitu. oh gitu. Serius deh. Ya, mungkin bisa ke dokter saja ya. Kalau misal tentang mungkin bisa tindakan kalau keluar bulu-bulu seperti itu. Kalau skincare atau Ana juga nggak punya pengalaman seperti itu, jadi bisa konsultasikan ke dokter kulit saja. Gitu, Ensa. Ya, lanjut masih dari Nikmah dari Emon. Cara ngecilin pori-pori gimana ya? Cara mengecilkan pori-pori ya tadi ya. Jadi sering eksfoliasi, kemudian supaya pori-pori kita tidak melebar karena mengeluarkan sebum tersebut ya. Jadi sering eksfoliasi, kemudian menggunakan moisturizer, kemudian sering dibersihkan wajahnya seperti itu. Kalau udah terlanjur lebar banget, bukan bopeng ya. Ya, itu sering eksfoliasi menggunakan produk yang menghidrasi kulit supaya tidak kering juga. Oke. Oke, lanjut ya. BTW nih Bu Nyai, lebih baik pakai facial foam sebelum tidur apa pakai pembersih dan penyegar sebelum tidur? Pembersih dan penyegar. Urutannya pembersih ya, seperti cleansing yang berbentuk micellar water, kemudian cleansing balm sekarang ya ada juga, terus cleansing oil itu dulu, habis itu facial wash, baru toner atau penyegar seperti itu. Oh, jadi itu satu rangkaian ya. Kita nggak bisa milih pakai facial foam atau pakai pembersih penyegar sebelum tidur gitu. Tapi itu satu rangkaian ya, ini ya. Satu rangkaian yang harus diurutin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak jerawat, flek, kemudian pori-pori melebar. Nah itu, jadi harus double cleansing dulu, habis facial wash, habis pakai facial wash, baru diberi penyegar. Berarti pembersih, lalu facial wash, facial foam, lalu penyegar, baru dikasih yang moisturizer ya. Ya, kalau punya serum, pakai serum, punya essence, pakai essence dulu. Oke. Di chatroom masih ada pertanyaan lagi nggak ya? Sepertinya nggak ada. Ada punya Oh iya, ada. Oke. Ada dari Bu Emi. Bu Iin, emang katanya kalau skincare udah kita pakai selama 3 bulan dan nggak ada perubahan, itu berarti skincare-nya udah nggak mempan lagi gitu sama muka kita dan kudu ganti skincare? Bener nggak? Perubahannya yang gimana, mau berubah yang seperti apa dulu, terus klaim dari skincare tersebut apa ya, beda produk, beda brand, kandungan, kandungannya itu juga berbeda-beda. Mau berubahnya yang seperti apa dulu? Misalnya kalau tadinya kusam nggak berkunjung cerah, nah mungkin tambah produk yang mencerahkan seperti itu. Tapi kita jangan terlalu gegabah ya, kayak kita pengen cepet glowing, pengen cepet cerah, pengen cepet ini dan itu, terus kita gegabah ganti lagi, nanti mubazir gitu loh. Kalau misalnya masih ada dan tidak mengakibatkan kita kemerahan atau hal-hal yang tidak cocok di kulit kita, itu dilanjutkan aja supaya tidak mubazir. Jangan ganti, belum habis ganti gitu. Tapi itu satu rangkaian tuh memang biasanya 3 bulanan ya, In ya? Habisnya ya, 3 bulan.
2 bulan kalau rajin dipakai. Iya, oh jadi tuh misalnya tuh berarti kan satu paket udah habis tuh 3 bulan, terus nggak ada perubahan. Nah, gimana berarti lanjut pakai Coba paketan sudah eksfoliasi apa belum? ganti? Sudah dieksfoliasi belum kulitnya? Kalau misalnya belum eksfoliasi, mungkin penumpukan sel kulit matinya yang belum terangkat, sehingga produk-produk skincare-nya susah meresap, susah bekerja secara maksimal. Gitu. Jadi dikoreksi ke treatment ke diri kita. Kalau kita udah eksfoliasi, udah pakai sunscreen, sunscreen pun juga harus sering reapply ya. Tidak dipakai pagi sampai sore, tapi harus sering reapply seperti itu. Kayak abis wudhu reapply ya ini? Tergantung SPF-nya, Mbak. Misal SPF 20, jadi kan di produk sunscreen itu kan ada tulisan SPF 20 misalnya, atau tertera ini mau apa SPF 30. Nah, sebenarnya kan gini, kulit kita itu bisa atau aman tidak menggunakan produk apapun di bawah sinar matahari itu hanya 10 menit saja. Nah, itu bisa tahan tidak menggunakan produk apapun. Tapi kan kita nggak mungkin cuma 10 menit aja terpapar sinar mataharinya. Kita di rumah pun itu juga masih perlu menggunakan sunscreen ya, karena nembus gitu kan. Nah, kalau misalnya SPF-nya 20 berarti dikalikan 10 jadi 200 menit ya. 200 menit itu sekitar berapa jam? 1 jam 60 menit. 2 jam setengahan ya, Mbak ya. Ya mau dikoreksi kalau salah hitung. Jadi kita replace sunscreen-nya 2,5 jam sekali jika SPF-nya 20. Kalau SPF-nya 30, nah dikali 30 kali 100 sama dengan 300 menit, berarti berapa jam replay-nya, seperti itu. Ternyata begitu. Ada hitung-hitungannya ternyata. Itu kalau pakai sunscreen kayak gitu harus cuci muka lagi apa? Ya, cukup dicuci muka, nggak usah pakai facial wash ya. Pakai wudhu, dilap pakai tisu mungkin. Nah, kemudian kita retouch lagi sunscreen-nya. Sunscreen itu yang ini ya? 2 jari. Tapi nggak boleh pakai ini ya, apa? Tisu basah ya? Kalau tisu basah itu ada beberapa yang tidak menyarankan ya. Jadi mending pakai air, kemudian pakai tisu kering seperti itu. Mungkin kalau tisunya tisu basah memang untuk membersihkan wajah itu bisa ya. Yang nggak wangi kali ya? Iya. Tisu. Tapi ada nggak ya? Yang nggak pakai parfum tisunya. Ya begitu, Emi. Udah ya. Tambahan? Siap. Aku nggak dengerin yang eksfoliasi. Di room chat masih ada Dari Uti Julek lagi. Halo. Oh ini nih. Jangan sering cuci muka biar porinya nggak lebar. Bener nggak sih Bu Iin? Jangan sering mencuci muka. Jangan sering-sering cuci muka biar pori-porinya nggak lebar. Bener nggak? Soalnya suka dengar kalau sering cuci muka bisa memperlebar pori-pori, bener nggak? Iya, cuci muka itu cukup 2 kali sehari saja. Jangan terlalu sering. Kalau sering ya itu tadi ya, kita memang tidak boleh terlalu berlebihan dalam hal apapun. Jadi kalau sering cuci muka, nah nanti akan timbul beberapa masalah kulit ya. Di antaranya bisa juga pori-pori melebar seperti itu. Oke. Oh ya? Siapa nih? Pak Ije. Oke. Selanjutnya dari Pak Ije ya ini ya. Kulitku dibacain ya. Kulitku kering normal. Bukan. Tadi kan lagi bahas apa sunscreen. Ya. Nah, itu sunscreen itu sebaiknya dipakai sebelum pelembab atau sesudah? Sunscreen dipakai sebelum pelembab atau sesudah. Sebaiknya sesudah memakai pelembab. Jadi pelembab habis itu sunscreen. Oh, baru bedak Watiha ya.
Iya, kalau make up berarti pakai foundation, pakai apa lagi? Bedak ya. Itu urutan CTMP tadi ya, In ya. Iya, urutan Ya. CTMP. Moisturizer, habis itu protection. Iya. Oke. Oke. Nah, ini yang di room chat ada pertanyaan, kulitku kering normal, lagi nyoba facial wash yang sesuai sama kulit. Tapi habis pakai facial itu, mukanya berasa licin-licin gitu, bahaya nggak ya? Licin-licin. Terasa kering nggak? Licin gimana ya? Ini dari licin berminyak gitu loh, In. Tapi ya pas abis cuci muka doang. Kalau abis itu mah enggak. Ya nggak apa-apa sih. Habis itu pakai toner, Mas. nggak apa-apa. Oh gitu. Oke. Makasih, Iin. Sama-sama Nurul Faiza, Pak Ice ya. Pak Ice kan? Pak Ice kan ini yang ini yang ada dari Jakarta Putri. itu. Iya, Masya Allah. Coba nah. Oke, gimana lanjut? Ada dari Putri? Maaf, tadi sempat keluar. Iya, nanya lagi boleh. Untuk eksfoliasi itu, kalau lagi jerawatan bisa nggak? Kan Ana pakai serum peeling, cuma lagi beruntus dan ada beberapa jerawat di dahi karena mau mens. Gimana? Jadi lagi jerawatan boleh nggak eksfoliasi wajah? Kalau jerawatnya itu besar, itu sebaiknya diobatin dulu jerawatnya. Tapi kalau misalnya hanya beruntusan kecil, bisa menggunakan eksfoliator yang BHA tadi. Seperti itu. Oke. Karyananya boleh nggak? Boleh, boleh. Kan kebetulan emang Iin nggak apa-apa ya sebut merek di sini. Boleh. Bukan acara TV ya. Kan Boleh, kebetulan Iin kan aktif di MS Glow ya. Terus kan Ana juga pakai serum peeling yang MS Glow. Pas Ana tanya kalau misalnya ke admin yang MS Glow Pusat tuh, Ana nanya serum peelingnya, kan MS Glow ada serum peeling ya. Terus katanya serum peeling yang MS Glow itu nggak ada AHA-nya, bener nggak sih? Ya, selain BHA, PHA, dan AHA, itu ada kandungan lain yang bisa mengeksfoliasi dari manuka honey, dari tumbuhan, dan juga dari buah-buahan. Ya, jadi sifatnya itu sama aja, meregenerasi kulit. Kalau dari serum peeling yang Putri pakai, itu lebih meremajakan kulit. Jadi cocok untuk usia yang 30 tahun seperti kita. Supaya lebih tidak kelihatan awet muda gitu loh. Nah, kalau misalnya lagi beruntusan sama jerawat mens, itu dipakai nggak apa-apa? Kembali ke toleransi kulit kita masing-masing. Kalau misalnya wajahnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya agak sensi ketika jerawat hormonal men itu, nah itu nggak usah aja. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah tercerahkan. Baik. Dari Eman lagi, bagusnya pakai pembersih penyegar yang 2-ways, yang 2-in-1 itu apa yang pisah-pisah, pembersih sendiri, penyegar sendiri, gitu ya Eman ya? Iya, Mon. Oh, yang 2-in-1 gitu ya, yang bisa penyegar dan juga pembersih gitu. Untuk bagusnya, nah tanyakan kepada kulit kita juga. Kalau misalnya kulit kita oke, cocok gitu, lanjutkan aja nggak apa-apa. Gitu. Dan tidak timbul masalah kulit yang kayak gimana, nggak apa-apa. Oke, di titeni ya, Mon. Di titeni. Jadi oke, dari Saboy. Saboy bertanya, pembersih make up yang bagus dan cepat ngilangin bekas-bekas make up apa ya, Suster? Kalau make up ya, mungkin Saboy kan ini ya, MC sering make up gitu ya. Bisa pakai yang jenisnya balm atau cleansing oil, itu lebih mudah untuk melunturkan make up. Gitu. Selanjutnya pakai bener.
balm, pakai balm. Jadi kalau balm itu kan pertamanya kayak padat, tapi ketika kena ke kulit itu langsung meleleh. Kalau ada kalimat tuh kan bener tuh berarti tadi udah udur-uduran tuh. Ya meleleh atau cleansing oil. Ada yang bentuk cleansing oil juga ada. Lokal juga udah pada ngeluarin cleansing oil. Tinggal teman-teman berburu saja mana yang cocok untuk kulit teman-teman. Siap. Nah, ada lagi nih, mukaku kan sensitif ya kalau nyoba produk baru. Nah, tadi katanya kudu dicoba dulu kan produknya ya. Caranya nyoba produk kalau nggak di muka langsung misalnya ditaruh di bagian tangan bisa nggak? Mungkin di bagian-bagian yang sensitif seperti di bagian belakang telinga kayak gitu bisa dicoba. Tapi kalau Ana sendiri kayak sama aja gitu, nggak terlalu timbul reaksi apapun. Jadi lebih kayak ke muka gitu kalau Ana pribadi loh ya. Kalau pengalaman Ana sendiri kayak gitu, langsung ke muka. Kalau tak coba di bagian-bagian lain kayak ya kayak biasa aja, mungkin sensitivitasnya berbeda gitu. Oke. Masalahnya sensitif banget gitu wajahnya. Iya. Oke, ini Berarti sambil harus ini ya. yang gentle, produk-produknya yang gentle kalau yang sensitif, kulit sensitif itu. Ini aku sambil scrolling room chat ya. Bla 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 bla. Gimana caranya hitam di bawah mata hilang? Obatnya apa ya selain tidur on time gitu? Hilang, waduh kalau hilang tuh hilang cepet Iya, itu ya. yang merah-merah di dompet hilang. Kalau ya itu sih sebelum kita menghilangkan kita harus telusuri dulu faktor penyebabnya dulu. Kalau faktor penyebabnya udah kita kita nggak lakuin, misal kayak mata panda itu sebab tidurnya sering begadang, kemudian kurang minum air mineral, nah kayak gitu kita hindari dulu faktor-faktornya. Lalu gunakan produk eye serum. Terus kalau masih belum lagi, bisa treatment ke dokter, ke klinik, lagi-lagi klinik. Kalau udah, pokoknya makanya kenapa walaupun kita normal kulitnya nggak ada masalah, tetap butuh skincare ya, supaya hal-hal yang tidak ingin kita terjadi itu tidak terjadi. Seperti itu. Ini ramai di room chat pada berbagi sharing. Nah ini ada pertanyaan lagi ya. Ini ibu saya pakai skincare oplosan, gimana ya? Dari segi kesehatan wajah bagus dah ya. Soal campur-campur gitu. Misalnya, kayak tadi ya berarti ya. Facial wash pakai dari Ella Skincare, terus krim pagi pakai Biel, serumnya pakai MS Glow. Itu gimana ya? Itu dulu. Oke, kalau misalnya cocok ya, misalnya facial wash walaupun beda brand dengan tonernya, tapi sesuai dengan kulit wajah dan itu cocok, nggak apa-apa, nggak masalah. Oplosan yang takut itu ya yang abal-abal yang berbahaya, nah itu baru yang tidak direkomendasikan. Tapi kalau yang campur mix dan sesuai dengan kulit wajah kita, nggak apa-apa. Oke. Terus orang yang putih karena skincare itu kenapa bertahan hanya 3 bulan? Habis itu kenapa kulitnya balik ke wajah aslinya? Ada ya putih? Pemakai pemutih gitu, pemakai pemutih habis itu mungkin gini loh, pakai pemutih atau merkuri atau gimana nih maksudnya? Kalau misal nih ya kita pakai skincare, habis itu sebulan kita pakai skincare rajin, 2 bulan selanjutnya nggak pakai skincare, nah maka kulit kita ya kembali kayak kusam. Kalau misalnya berjerawat ya akan timbul lagi berjerawatnya kayak gitu. Bukan karena itu ketergantungan, tapi ya ibaratnya kayak kita ketumpuk-tumpuk lagi gitu. Kayak inilah beda lah ya. Ketika kita gosok gigi nih, pagi gosok gigi, hari Senin gosok gigi, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu nggak gosok gigi, apa yang terjadi dalam kulit gigi kita ya banyak plaknya, banyak sisa-sisa makanan. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Oke.
Siap. Tapi Sebenarnya anehnya, ada Mm-mm. feedback. Oke, silakan. maaf ya nggak dimunculin soalnya lagi neneni. Oh ya, siap. Nggak kelar-kelar dari tadi, gantel terus. Soalnya ini apa, temenku ini pakai apa skincare ya, skincare di dokter gitu loh. Dia tuh awalnya tuh emang kulitnya tuh nggak putih ya, terus pas pakai tuh kulitnya kok anu putih banget, glowing Jadi iri gitu ya. gitu kan. Terus jadi kan kayak pengen gitu ya. Terus pas berapa bulan nggak ketemu, kok kulitnya balik nih ya. Gitu. Nah, gitu loh. Sampai kaget. Padahal dia bilang juga katanya yo rajin Uti nih, Julek, apa rajin pakai skincare-nya mungkin bolong gimana? suaranya tadi agak ngefly suaranya. Ngefly terbang. Suaranya apa jadi? Ya gitu. Mungkin Gila, apa karena ada kandungan-kandungan ini ya, apa namanya? Kayak merkuri gitu ya. Makanya kok cepet putihnya. Terus kok baru berapa 3 bulan 4 bulan kok wis balik neh. Ya Allah, skincare anak perempuan ya macem-macem. Atau mungkin itu ini ya bisa ditanyain kali ya, kayak BPOM-nya, terus sertifikatnya gitu. Maksudnya gimana sih? Ngerti nggak? Ini krim dokter gitu, Uti Julek. Oh. Itu klinik di Solo situ loh. Di mana? Krim dokter Julek? kayak Intan itu loh, pernah denger nggak? Oke. Intan, Ella, kayak gitu-gitu loh. Larissa, tahu nggak? Itu Ya, loh tahu. kayak krim Ella, Iya. Larissa, tuh. Di klinik-klinik itu loh, kayak gitu. Oke. Ya, Jadi ketawa terus. Jadi intinya Uti Julek tadi tanya, apa misalnya tadi temennya itu pakai krim dokter, abis itu putih hasilnya, pengen gitu Uti Juleknya, abis itu nggak ketemu lama, ketemu lagi kok udah kusem lagi kayak gitu. Kenapa? Maksudnya gitu ya Uti Julek ya? Kok Ya. bisa gitu loh? Ya, Kok ya. nggak pakai MS Glow aja gitu? Ya. Oh sih. Nah ya. Oke. Sebenarnya krim dokter kayak gitu sebenarnya sih nggak apa-apa ya, krim dokter yang sudah sesuai resep ya. Jadi memang harus selalu konsultasi dengan keadaannya. Jadi kan dokter kan nggak asal ya, apalagi dokter yang udah kliniknya sudah terpercaya apa belum gitu. Kalau kliniknya emang udah klinik yang recommended gitu, biasanya memang diberikan resep sesuai dengan kondisi kulit. Seperti itu. Memang kandungan kalau resep dokter itu lebih tinggi daripada skincare drugstore. Seperti itu, Uti Julek. Jadi memang mungkin lebih cepat. Terus ketika berhenti atau ini ya kembali lagi kulit seperti dahulu kala kalau misalnya tidak diteruskan sesuai dengan anjuran dokternya. Seperti itu, Uti Julek. Oke, begitu ya Uti Julek. Iya. Menjawab keresahan. Kalau dokter ngasih merkuri sih kayaknya ya enggak ya. Enggak ya. Masa dokter ngasih merkuri sih? Iya. Ya, Ya Allahu alam ya. Ya alam. Hanya beliau yang tahu. Yang tahu ya. Oke, kita lanjut dulu. Sebenarnya skincare jangka panjangnya tuh nanti ngarahnya kemana ya, In? Gimana maksudnya? Skincare jangka Kita nih kan bagus kalau rajin skincarean. Sebenarnya skincarean tuh jangka panjangnya tuh nanti ngarahnya kemana? Dan apa yang menyebabkannya kayak gitu? menyebabkan kayak gitunya yang apa Mbak maksudnya? Itunya tadi, kita skincarean rutin, everyday.
tuh jangka Arahnya, panjang, nanti heeh. ngarahnya kemana? Maksudnya biar wajah kita tuh bakalan kayak gimana sih kalau kita tuh rajin skincare gitu. Goals-nya ya. Ya, Kalau kita rajin skincare ya, dari skincare basic aja CTMP misalnya, cleansing, cleanser, toner, moisturizer, dan juga protector tadi. Nah, itu akan tidak mudah timbul flek, tidak mudah pori-porinya membesar, kemudian tidak mudah jerawatan, kulit kita akan ternutrisi. Kalau rajin eksfoliasi juga akan lebih awet muda seperti itu, apalagi nanti kalau ditambah dengan produk-produk retinol seperti itu. oke. Ada pertanyaan dari Winda. Kalau pas hamil bener nggak boleh skincarean? Kalau pas hamil itu skincare itu kan fungsinya ini ya, bernutrisi ya. Jadi sebenarnya hamil itu ya tetap pakai skincare. Dari facial wash itu udah skincare ya, facial wash itu pakai skincare. Jadi hamil pun tetap memakai skincare, tapi dilihat juga biasanya ketika hamil hormonnya kan ada beberapa yang meningkat ya. Berbeda ketika kita tidak hamil. Jadi disesuaikan dengan kondisi saat hamil. Mungkin sebelum hamil kita tipenya normal. Tapi ketika hamil kulit kita lebih sensitif. Jadi kita ganti produk yang sesuai untuk kulit sensitif. Gitu. Jadi tetap pakai skincare sesuai dengan kondisi kulit kita saat hamil. Oke. Jadi tetap dirawat ya. Yeah. Lanjut, pakai skincare itu apakah bisa ketergantungan? Kayak mirip-mirip pertanyaan yang tadi ya. Kadang kalau lepas skincare A ganti yang B itu kulitnya berubah. Ada nggak sih ketergantungan? Kalau ketergantungan itu tidak ada ya. Skincare itu memang kebutuhan. Jadi memang butuh kita gunakan setiap hari. Nah, kalau misal tadinya produk A lanjut produk B, kok beda hasilnya? Nah, mungkin kandungan ingredient dalam produk A dan produk B itu berbeda. Jadi hasilnya pun berbeda. Tapi kalau ketergantungan itu tidak. Tapi memang kebutuhan. Seperti itu. Kalau dari Emi, Bu Iin sendiri skincare rutinnya gimana? Skincare rutin pagi ya mungkin sama sih kayak teman-teman, facial wash pagi, kemudian toner, tambah essence. Kalau misal waktunya masih mumpuni gitu ya, itu ya ada facial wash, toner, essence, serum, kemudian pakai moisturizer, dan juga ditutup dengan sunscreen gitu. Kalau malam agak panjang, agak panjang, maksudnya agak tidak sesingkat yang pagi gitu. Kalau malam tambahin apa? Kalau malam kan ada double cleansingnya Mbak, ya kan? Double cleansing, kemudian toner, serumnya juga kadang layer gitu. Berapa layer? Kemudian ada juga sleeping mask. Seperti itu. Oh, Masya Allah. Terus? Kalau misalnya nggak sempat, maksudnya udah ini pokoknya double cleansing itu, habis itu semprot toner udah tidur gitu. Kalau misalnya udah ngantuk banget, yang penting double cleansing, habis itu semprot toner udah itu. Yang penting itu sih, pokoknya kalau diusahakan tidur itu jangan keadaannya sudah bersih, pakai double cleansing dan juga toner gitu. Minimal itu. Kalau yang pakai sleeping mask tadi habis moisturizer apa gimana? Ya, sleeping mask itu penutup. Krim malam gitu ya. Habis krim malam. Baru sleeping mask. Pakai sleeping mask. Namanya aja sleeping mask ya? Berarti sampai bangun tidur nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, dari Mama Cuta, aku lagi hamil muda. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan beruntusan bermunculan. Gimana ya solusinya? Kan nggak mungkin faktor penyebabnya dihilangin. Iya, kalau faktor penyebabnya nggak mungkin ya, udah anugerah. Mabruk ya Mama Cuta. Ya, barakallah. Berapa bulan? Berapa weeks? 5. Oh. Ya, mungkin masih hamil muda emang.
Oh iya. Kalau masih hamil muda emang sering beruntusan seperti itu. Nah, karena mungkin tadinya tidak beruntusan normal, nah sekarang karena beruntusan mungkin Mama Cuta bisa pilih produk-produk yang lebih gentle, kemudian yang mengandung BHA atau PHA, karena untuk agak sensi ya itu ya, masih hamil. Seperti itu. Dan CTMP pasti selalu dilakukan. Kalau Mama Cuta pasti CTMP-nya terus berjalan ya. Juragan Nuskin. Iya. Nggak ada feedback nih Mama Cuta? Nggak ada di sini kan? Allahumma amin ya Allah. Amin. Amin, amin. Oke, lanjut. Selalu sukses terus pokoknya kita semua. Amin. Ada pertanyaan dari Winda, kalau untuk bayi atau balita, kebetulan anakku tipe kulit kering sensitif. Sekarang pakainya Cetaphil dan krim dokter kulit kalau pas lagi kambuh banget. Itu termasuk kategori ketergantungan nggak ya? Tiap habis mandi dipakein body lotion gitu. Enggak termasuk ketergantungan karena kondisinya memang seperti itu. Karena kan kulit itu kan ini ya, bermacam-macam ya, kulit bayi juga sensitif. Nah, apalagi kalau kering dan sensitif itu memang harus ditreatment dengan skincare yang sudah sesuai dengan jenis kulit bayi tersebut. Apalagi udah dikasih resep dari dokter, itu juga bagus itu. Bukan ketergantungan, emang butuh kulitnya untuk dikasih moisturizer atau lotion. Oke. Sebentar aku scroll ya, masih ada pertanyaan nggak ya? Teman-teman boleh bersuara loh. Terlepas. Lebih ramai gitu. Boleh nanya nggak nih? Boleh nanya nggak? Nggak nanya sih. Boleh, Kalau boleh. nggak Silakan, boleh. Nggak boleh, Sa. Nggak boleh ya? Bukan, maksudnya ini terlepas Iin jualan MS Glow atau enggak gitu ya. Tapi kebetulan juga aku lagi pakai sekarang nyoba. Nah, itu kok kandungan apa sih namanya ya? Facial foamnya itu kayak bau sabun pepaya. Ya bener, sabun pepaya. Terus yang masalah apa namanya? Krim paginya itu beneran apa sih? Aku kan tadi telat ya, masalah Kelly tadi itu bisa diulang lagiin, maafkan. Oke. Ini direkam kan, nanti bisa disimak lagi kalau misalnya. Yowes, oke. Tapi diulangi juga boleh. Yang itu tadi aja yang facial. Iya, Gak apa-apa kan, Re? Sorry ya, Re. Gak Jadi apa-apa, mengulur. gak apa-apa. Oke, untuk facial wash yang MS Glow itu kayak bau sabun pepaya baunya. Oh kan sabun papaya yang batangan tuh, yang warna oranye. Yang batangan. Pernah nggak? Belum pernah ini sih, belum pernah. Ya coba nantiin sebagai reseller beli itu ya. Maksudnya Ya, bandingin. tapi mungkin kalau kandungannya itu beda, dan kalau di facial wash MS Glow itu juga ada untuk eksfoliasi, tapi bisa digunakan setiap hari karena itu sangat rendah ininya, konsentrasinya tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Jadi eksfoliasi secara harian dengan facial wash atau toner itu sebenarnya nggak apa-apa karena tidak setinggi di dalam serum. Seperti itu. Untuk yang day cream Kelly tadi udah udah dibahas ya. Facial wash-nya MS Glow itu ada scrub-nya nggak? Kalau facial wash-nya tidak ada scrub-nya. Kalau produk scrub-nya ada. Itu kan ada warna kuning-kuning ya ini. Itu harus dikocok. Soalnya kan kalau misalnya kadang langsung dipencet itu putih, nggak rata gitu. Iya, memang harus dikocok dulu supaya warnanya nggak putih gitu. Biasanya kalau udah mau habis itu warnanya putih. Iya.
Oh, sama sekalian ini tadi kayaknya Ana dengar ada yang nanya untuk ngilangin flek, tapi bahan herbal ya. Ada yang nanya ya tadi ya? Oh iya, tadi ada yang nanya. Oh, Mungkin Putri punya sekalian pengalaman. saya. Oh, sekalian Ana mau sharing. Dulu tuh pernah, jadi Ana tuh nggak cocok sama Garnier. Garnier dulu tuh baru keluar micellar water. Dan jadi jerawatan bener-bener semuka-muka. Dan akhirnya pas udah kering kan jadi item-item. Sampai malu banget tuh keluar bener-bener parah semuka-muka. Itu item, flek item. Akhirnya Ana cobain kemarin tuh dikasih tahu sama teman pakai jeruk lemon. Jadi setiap hari yang flek hitamnya tuh ditempelin pakai jeruk lemonnya gitu. Jadi jeruk lemonnya diiris, terus nanti kan ada cairannya tuh ditempelinnya emang agak lama, cuma memang cepet banget tuh. Kemarin tuh aku nggak sampai sebulan tuh udah pada hilang alhamdulillah. Cuma takutnya ada wajah yang sensitif dan nggak cocok sama jeruk lemon karena itu kan lumayan keras. Nah, pas kebetulan kemarin Ana cocok dan itu benar-benar cepat, lebih-lebih dari obat gitu, krim dokter gitu, dan pakai jeruk lemon benar-benar cepat. Kemarin Ana pernah gitu. Sharing dari Ana. Perih, perih, tapi ditahan nih. Apalagi kayak ada jerawat yang masih Tambahin matang. pakai timun. Kagelek main. Jadi ketawa. Saya juga pakai teh yang teh kantong itu loh. Hmm, Benar-benar kadang-kadang ampasnya teh itu kadang-kadang bermanfaat. bisa. Gitu ya. Ya, mungkin itu Kalau ya. enggak biasanya kalau scrub gitu biasanya kalau yang mau herbal tuh pakai kopi gitu kadang bisa tahu. Kopi, ya, scrub kopi. Kopi apa? Kopi luwak apa kopi? Nah, deh pokoknya kopi yang ada di dapur lah. Cuma tidurnya jangan sampai di lantai gitulah. Kalau misalnya digigit semut aku nggak tanggung jawab. Kopi tubruk lah, namanya kopi tubruk. Oh, kopi tubruk. Biar itunya ketubruk semua ya. Oke, terima kasih Putri sharingnya. Ya. Ini ada pertanyaan nih di room chat dari Lucy. Gimana nih aku bacanya? Mau tanya dong, kalau muncul kayak bintik hitam timbul di area samping mata, bintik hitam di area samping mata, itu jerawat atau apa ya? Sempat perawatan oksi di salon, lumayan mengecil. Bukannya kalau hitam-hitam itu flek ya? Di oksigen pakai alat kayak disetrum gitu rasanya, gimana ini? Bintik hitam, bintik aja atau ada kayak apa ya? Milia bukan sih? Bintik-bintik di sekitar mata gitu toh? Ya. Aku tahunya itu Iya, milia. maaf ya aku off cam lagi nenenin juga. Oke, Iya, boleh. jadi kayak apa ya? Kalau diginiin tuh kayak pasir nempel gitu loh, kayak pasir nempel. Milia berarti ya? Oh, itu Milia ya? Aku nggak ngerti soalnya sebelumnya Kalau tuh Milia nggak kenal memang ya harus namanya. ke dokter. Oh gitu. Milia bukannya putih ya, bukan hitam. Bintik-bintik itu hitam atau putih? Hitam, coklat-coklat gitu loh. Tapi ada nggak cuma kayak nggak dark spot aja, tapi ada Teksturnya. gitu. Apa teksturnya gitu? Jadi ya kayak misalnya kalau ada pasir nempel di pipi kayak gitu loh, kayak ada apa ya? Bergerenjel gitu loh. Kalau ada teksturnya seperti itu di sekitar mata, mungkin bisa ke dokter ya tadi ya, oxyfacial ya tadi ya. Nah itu bisa membantu, tapi juga treatmentnya nggak hanya sekali ya, nanti muncul lagi harus treatment lagi seperti itu. Soalnya kan nggak pernah pakai skincare gitu ya, pernah beli MS Glow, abis itu hamil, nggak pernah tak pakai deh. Sampai sekarang nggak tahu itu masih bisa dipakai nggak sih? Kalau udah berbulan-bulan, 9 bulan nggak dipakai ya sudah tidak bagus. Iya, iya, oke. Tapi pokoknya kalau hamil jangan takut pakai skincare, sesuaikan dengan kondisi saat hamil seperti itu. Itu baik.
Tapi boleh kan ya ini ya sebenarnya ya? Apa hamil pakai skincare? MS Glow. Boleh. Kan MS Glow ada beberapa varian tuh. Misal kalau hamil pas beruntusan kayak gitu ganti ke acne. Mungkin biasanya pakai whitening ganti ke acne kayak gitu. SK itu ada treatmentnya kan ya di Bulan kliniknya ini ya, kalau udah nggak sebulan salah. lebih. Gimana? Aduh, rewel lagi. Apa? Di MS Glow itu ada ininya juga ya, treatment apa kayak facial gitu kah? Klinik ada, Oh iya, ada kliniknya. Biasanya di kota-kota besar. ada kok. Waktu itu ya pernah beli di kliniknya langsung. Iya. Iya. Cuma belum ada. pernah ini kan baru nyoba juga itu. Nanti coba nyari-nyari lagi deh. Kalau Iya. gitu. Thank you. Iya, sama-sama. Oke. Ini Iya. red jelly itu dipakainya kalau mukanya udah benar-benar bersih total, apa kalau misalnya masih ada jerawat 1-2 gitu udah boleh pakai red jelly? Kalau jerawat ringan cuma 1-2 itu sebenarnya udah bisa ya, karena red jelly juga bisa meredakan jerawat yang ringan. Seperti itu. Jadi bisa dipakai. Oh. Jadi kalau misalnya suruh milih antara beli Radiant Gold, serumnya acne apa red red jelly? jelly. Kalau masih jerawat pakai serumnya aja dulu. Jadi tuntaskan dulu jerawatnya, baru pakai yang lain, produk penunjang yang lain. Masalahnya jerawat ini pasti muncul kalau udah mau head gitu loh. Nah, kalau itu jerawat hormonal ya. Jadi setiap head muncul gitu. Kalau setiap head muncul, ya apa namanya, nggak usah dipakai dulu. Kalau misalnya, tapi ada kok, ada yang jerawatan kemudian dipakai yang itu bisa. Kayak aku boleh intermezzo nggak? Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, maksudku kalau misalnya diskusinya ini tentang apa sih namanya ya, konsultasi masalah MS Glow, maksudnya diskusi tentang perawatan kulitnya, kalau nggak ada yang nanya ditutup dulu. Nah, nanti selanjutnya kalau misalnya ada yang mau konsultasi Lanjutkan. MS Glow ke Iin, boleh dilanjut gitu. Maksudnya gini ya, aku menengahi gini kan, dulu kan misalnya Ratna kan ada Mama Cuta kan juga pernah ngisi masalah kulit kan, dan apa sih nggak merembet-rembet ke arah situ gitu. Makanya maksudnya biar adil, dan aku takutnya tuh nanti mungkin Mama Rana aku nggak boleh seperti ini, sedangkan Iin boleh. Nah, aku menengahinya kayak gitu aja. Gimana kalau misalnya konsultasi masalah kulit exfoliating, kalau misalnya udah nggak ada, ditutup dulu, konklusinya apa, baru nanti kalau misalnya mau konsultasi masalah MS Glow, kita lanjut lagi gitu. Saran ya Rek ya. Maaf ya Rek ya, maaf sekali. Iya, setuju, Ensa. Jadi kita kalau misalnya tanya tentang produk-produk MS Glow atau menyebutkan brand, silahkan bisa kita diskusi di luar forum ini. Seperti itu. Oke, kalau dari Rumchat udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Yang di Japrian juga udah habis kita bahas. Nggak terasa udah 1 jam lebih 44 menit. Mungkin memang iya, karena kan jadwal kita memang 1 jam ya. Kita dengarkan closing statement dulu dari Iin. Ada? Oke. Jadi teman-teman untuk closing statement, jangan takut untuk menggunakan skincare. Jadi skincare itu bukan suatu yang membuat kita ketergantungan, tapi itu memang kebutuhan. Gunakan skincare yang sesuai dengan kulit wajah kita, sesuai dengan nyaman di kulit kita, dan juga aman juga di kantong kita. Untuk merek di Indonesia atau mau produk lokal mau produk luar itu bebas, yang penting sesuai dengan kulit kita, sesuai dengan kantong, dan harus dipakai secara rutin. Seperti itu. Dan untuk eksfoliasi, setelah menggunakan CTMP sudah rutin, nah jangan lupa untuk selalu rutin mengeksfoliasi kulit wajah. Seperti itu. Oke. Oh gitu.
Yang penting kata Ensa lanjut aja Zoom-nya. Oke. Tapi ditutup dulu forumnya gitu ya. Iya, ditutup dulu. Teman-teman semangat untuk merawat wajah kita. Jangan ragu dan jangan malu. Kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh ke konsultasi ke yang dipercaya, lalu mencoba produknya. Dan kita itu bisa karena biasa. Kalau kita membiasakan diri, insya Allah kita bisa. Kalau misalnya memang masih kesulitan, ya boleh pasang alarm gitu ya. Pagi, alarm skincare pagi gitu. Terus sebelum tidur, skincarean dulu gitu kan. Kita ngerawat wajah kita buat siapa sih? Ya buat kita sendiri kan. Gitu, teman-teman. Terima kasih banyak. Materi dari Iin dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jazakillahu khairan katsira. Wa iyyakum. Oke. Aku tunggu jawaban. Oke, ini juga sambil gendong anak. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya belum bisa jadi moderator yang baik. Insya Allah lebih baik ke depannya. Terima kasih. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi